الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa sadaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Shadaqallahul ladzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, tentu pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya, taufik, hidayah serta inayahnya. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita bisa kembali hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sebagaimana kita lakukan, yaitu salat tarawih dan ibadah yang lainnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini amaliyah Ramadan kita sudah memasuki malam keberapa Pak? Malam keberapa Pak? Malam ke-6. Kita berharap semua rangkaian amaliyah Ramadan kita, baik ibadah puasanya, ibadah sholat tarawihnya, infak dan sedekahnya, qiyamul lailnya, semua itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita mohon kepada Allah agar Ramadan yang masih banyak tersisa bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah berikan kita kesehatan, kekuatan, taufik, hidayah mengisi Ramadan yang tersisa dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada saat ini kita dengan izin Allah dipertemukan Ramadan tahun ini 1445 Hijriah. Ini satu nikmat besar yang wajib kita syukuri dan wajib kita gunakan semaksimal mungkin waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini. Sebab tidak ada jaminan kalau bulan Ramadan yang akan datang kita bisa bertemu lagi. Tidak ada yang menjamin kalau di tahun depan Ramadan kita bisa bertemu lagi. Oleh karenanya, mumpung saat ini berikan kenikmatan itu, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Sering terjadi, terkadang kita saksikan ada orang yang kemarin bisa sholat bersama kita, tarawih bersama kita, mengaji bersama kita sama-sama, ataupun di keluarga makan sahur sama-sama, tapi saat ini sudah tiada, dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jadikan kalau kita ingin sempurna ibadah Ramadan kita tahun ini, anggap ini Ramadan kita yang terakhir. Apa intinya? Usuk kita hadirkan dalam melakukan ibadah ini, mumpung masih ketemu Ramadan. Para Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kaitannya dengan tema yang diberikan oleh panitia tentang memperbanyak sedekah. Bulan Ramadan sama-sama kita maklum, kita ketahui bahwa seluruh amal ibadah yang sunnah ditingkatkan pahalanya sama dengan pahala wajib. Yang ibadah wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Apa saja itu? Semua yang termasuk ibadah, yang diniatkan ibadah, yang sunnah, yang wajib, yang mubah,
semua dilipat gandakan nilai pahala. Nah, kaitannya dengan infak dan sedekah ini sekaligus juga tazkiyatul mal, membersihkan harta kita. Sebab harta yang kita miliki saat ini adalah bukan hasil kerja upaya kita, bukan hasil kerja kita. Lebih daripada itu adalah harta yang kita miliki merupakan karunia Allah, titipan Allah yang harus kita jaga dan kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Dan perlu diketahui, di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Ada hak yatim, fakir miskin, dan para duafa lainnya. Sudahkah kita keluarkan hak orang lain itu? Sebab kalau kita tidak keluarkan, akan menjadi beban kita nanti di akhirat. Nah, kaitannya dengan sedekah ini, di dalam kitab fikih, sedekah itu dibagi dua. Sedekah wajib yang disebut zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah dan sebagainya. Adapun yang sedekah sunnah disebut infak. Kalau zakat fitrah harus mengikuti aturan, ada syarat dan ketentuan berapa jumlah yang harus dikeluarkan. Kalau zakat mal itu ada syarat yang pertama adalah haul dan nisabnya. Mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fil riqabi wal gharimin 'alaiha wa fi sabilillah wa fi sabil. Sesungguhnya sedekah di sini adalah mana zakat itu peruntukannya pertama untuk fakir, fuqara, wal masakin, orang miskin, wal amilin, pengurus zakat, wal mu'allaf qulubuhum, yaitu mu'allaf orang yang baru masuk Islam, yang terikat hatinya dengan Islam, wa fir riqab, hamba sahaya, wal gharimin, orang yang berhutang, wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah menegakkan agama, Ibnu Sabil yaitu orang sedang menempuh perjalanan musafir. 8 asnaf ini merupakan kelompok yang berhak menerima zakat yang disebut sedekah wajib. Porsi-porsi ini nggak boleh terlewatkan, kapan-kapan masih ada 8 asnaf ini, 8 kelompok ini. Dan selanjutnya adalah, singkat aja barangkali, sedekah sunnah disebut infak. Pembagiannya, kadarnya berapa yang dikeluarkan, boleh mengikuti aturan zakat sesuai dengan ayat 60 tadi surah At-Taubah. Tapi boleh pun berapa sekehendaknya, tidak ada ukuran kalau infak. Mau diberikan separuh, setengah, atau seperempatnya, sebagainya, bahkan semua pun dihibahkan untuk infak, tidak ada ketentuannya. Nah, infak ini didasari atas firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 154. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqakumullah min qabli ay ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala hullatu wala syafah wal kafiruna humus shalimun. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah apa yang kami rezekikan kepadamu sebelum datang hari di mana tidak ada lagi jual beli, tidak ada persahabatan, pertemanan yang akrab, tidak lagi syafaat, dan orang-orang yang kafir, orang-orang kafir itu ada orang-orang yang zalim.
Infak juga merupakan sarana untuk berbagi. Sebab infak dan sedekah ini, infak dan zakat ini merupakan ibadah yang kemanfaatnya berlipat, berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau kita melaksanakan ibadah sholat, hasil ibadah sholat itu nilai pahala dan kemanfaatnya kembali pada diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa menikmati, tidak bisa merasakan. Begitupun puasa, umroh dan haji, semua hasilnya kita rasakan untuk kita sendiri. Tapi ketika berbicara infak dan zakat ini, satu ibadah yang melimpah kemanfaatannya buat orang lain. Ketika kita beribadah infak ataupun zakat, maka orang lain ikut menikmati apa yang kita lakukan itu. Oleh karenanya, ada sebuah ayat yang menyatakan orang-orang yang sudah meninggal dunia mohon kepada Allah agar ditunda ajalnya barang sejenak. Untuk apa? Untuk bersedekah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Berinfaklah dari apa yang kami rezekikan kepadamu sebelum datang kematian bagi seseorang di antara kamu. Maka berkata mereka, ya Tuhan kami, jika Engkau berkenan menunda ajalku barang sejenak saja, niscaya aku akan bersedekah dan kami menjadi orang yang soleh. Ini artinya apa? Ketika orang sudah berada di alam kubur, di alam barzah, nilai daripada ibadah infak sedekah ini sudah begitu nampak jelas. Dia rasakan. Dan begitu besar nilainya. Nah, oleh karenanya terlebih-lebih di bulan Ramadan ini, kalau di luar Ramadan, infak sedekah itu dilipat gandakan pahalanya sampai 70 kali. Nah, oleh karenanya di bulan Ramadan ini tentu akan jauh lebih besar. Karena keutamaan kemudian bulan Ramadan. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 161. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebuah biji, sebuah bibit yang ditanam kemudian tumbuh. Setiap tumbuh itu bercabang 7. Satu cabang berbuah 100 buah. Allah melipat gandakan bagi orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas pengetahuannya. Nah, oleh karenanya mumpung masih jauh ke depan ibadah Ramadan, sekaligus juga saya ulangi sebagai tazkiyatul mal, membersihkan harta kita. Dan perlu diketahui bahwa harta yang kita keluarkan tidak ada berkurang. Rasul menyatakan, menjamin dalam sebuah hadisnya, mana qasamalin fi shadaqat bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang diinfakkan, yang disedekahkan, tapi bertambah. Nabi yang jamin. Nah, ini tentu tidak boleh perhitungan matematik dunia. Kalau matematik dunia nggak akan ketemu, Pak, kita cari. Satu contoh, kalau kita punya uang 1 juta, kita keluarkan 100.000 berkurang menjadi 900, itu matematik dunia. Tapi matematik Allah, yang 100 ini akan berlipat ganda, sebagaimana tadi di ayat mengatakan, sampai 70 kali lipat. Berlipat-lipat. Oleh karenanya ketika berbicara tentang pahala berkaitan dengan akhirat yang gaib,
Di situ akal tidak berguna lagi. Imani saja apa yang ada disampaikan dalam Al-Quran dan hadis, sudah cukup. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sayang waktu terbatas, masih ada pekerjaan kita tarawih yang akan kita kerjakan. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.